Berarti jenengan bagaimana cara menjaga tali nang Allah? Dzikir. Dzikir itu adalah kesadaran. Wujud ini bukan wujud kita. Rasa ning ati sampean bangun. Carane belajarlah terus mengasah bahwasanya apa gerak yang pada diri makhluk itu bukan gerak kita. Sumbernya bukan dari kita, dari hidup. Bukan milik kita, milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Salat ibadah jenengan kalih kula. Persoalan hubungannya ambek hidup atau mati iku lillah, milik Allah. Punya apa kita? Makanya di dalam kitab awal edisi 2 saya ingatkan, wahai saudaraku yang punya jabatan yang tinggi, punya harta yang kekayaan yang mewah, janganlah itu akan menjadikan siksamu besok di akhirat. Sebab innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mohon maaf, itu akan bisa menjadi bahan bakar api neraka kita. Hati kita panas, bisanya tidak menjadi bahan bakar. Mohon maaf. Jagalah tali Allah. Caranya berzikir terus hati sampean. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat dan waktu di dalam aktivitas apapun. Intine ojo gampang ngaku. Wa hablim minan nas. Dan jogo panjenengan tentang masalah tali sesama manusia. Gini ki. Jikalau ada salah saling memaafkan. Yuk, waras dek. Cuma naik dengkulku kaku. Habis ngaji rada suwe, ngadeg iku leren kecoan. Pun pengapuran, Bu. Ngoten niku awak duwe sumur swidak 70 wis wayah. Ampun dibedak. Jangan disamakan dengan yang masih umur 30, 20. Ngadeg nyet langsung jalan. Kita masih insyaallah. Pun kita sebagai muda ataupun yang tua tidak boleh membedakan mana yang sifatnya punya kesalahan, wajib mohon maaf. Inilah menjaga tali sesama manusia. Ini yang sering digaungkan, ditekankan di tengah-tengah umat Islam, akan tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang tali roh terhadap Allah, jarang dibahas. Silahkan kita menjaga talinya hubungan sesama manusia, tapi jangan lupakan hubungan langsung hatimu langsung terhadap Allah. Silakan kita bercinta pada selain Allah, tapi janganlah cintamu itu mengalahkan terhadap cintamu terhadap Allah. Atau jadikanlah cinta hatimu pada Allah di atas segalanya. Kesimpulannya adalah, mohon maaf, kita sebetulnya yang duduk di sini menunggu masa kematian. Kapan giliran kita? Jangan kau merasa masih muda itu terasa jauh, jangan. Sungguh, jangan kau kita yang sehat, masih jauh kematian, jangan. Anggaplah kematian itu di depan kita. Sebab dengan begitu, aku yakin kita akan teringat selalu menjaga tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jagalah tali ini hubungan hatimu langsung pada Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kau putus hubunganmu terhadap Allah. 24 jam Pak Bu dalam satu hari satu malam. Allah enggak pernah luput dari kita. Allah enggak pernah meninggalkan kita. Kita lapar, dikasih makan oleh Allah. Kita ingin bangun, dibangunkan Allah. Kita mau tidur, ditidurkan Allah. Mata kita panas karena melek terus, dikedipkan Allah. Telinga kita yang asalnya budek tuli, didengarkan oleh Allah. Mulut kita yang asalnya kita bisu, dikalamkan Allah. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai manusia. Cuman kitalah sendiri sebagai umat manusia, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, seringkali berdusta. Kecuali orang-orang yang hablum minallah, wa'tasimu bihablillah, orang-orang yang selalu menjaga tali Allah, itulah orang yang tidak akan Allah hinakan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga sedikit keterangan pada kesempatan malam hari ini. Memang sengaja kami tidak membahas bab sifat kemarin karena kitabnya sudah diloncengkan datang jenengan, tinggal jenengan mempelajari. Di situ sampean buka niku khusus
bisa diterima oleh golongan syariat dan thariqah. Biar kita tahu mana sih jalan menuju Allah yang sebenarnya. Disitulah makanya saya kasih judul Jalan Rahasia Menuju Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Terbatas Pak, tanya jawabnya terbatas, mboten kados biasanipun. Nggih, monggo menawi wonten. Jadi mohon maaf ya, niki mungkin mboten enten kados biasa jagongan ngoten. Karena kami harus pulang, anak saya jam 4 tadi meninggal ngoten. Nggih mohon maaf ya. Anak pondok adi jenengan saya anggap anak. Bukan saya anggap sebagai murid, enggak, saya anggap anak. Enggak boleh, saya harus menganggap anak. Karena apa? Hubungan yang terdekat itu adalah antara orang tua dan anak. Mekaten. Nggih, bila mana kok diluk saya ketemuan, ya wis musakhafah gak apa-apa diku mengke, tapi mboten kados biasanipun kita jagongan terus ngobrol-ngobrol nggih. Nggih mohon maaf karena memang kami harus siap-siap untuk pulang mekaten. Nggih mohon maaf, keluarga pun juga begitu. Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus. Nggih. Kula menika gadah pitangkenan ingkang ngantos sak menika tanglet kalih rejang-rejang teng majelis taklim teng para ngalim bareng dereng pikantuk jawaban ingkang legani manah kula. Ingkang dos pundi Rama? Kula kangen sampun pengin sedo. Iki salah mboten? Salah napa mboten? Nggih, segini. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih. Kalau pertanyaannya ini salah apa ndak? Jikalau dalam hati ini rindu akan kematian. Sederhana jawabannya, tidak salah. Kok bisa? Gini. Walaupun kita manusia, makhluk itu kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti ngalami satu kematian. Umumnya manusia itu tidak mau mati. Kecuali niki, bagi orang-orang yang di dalam hatinya sudah merasa siap untuk kembali kepada Allah. Siapa mereka? Yang sudah Allah terasa dekat banget. Yang sudah hati seseorang itu tidak ada sesuatu anugerah yang paling ternilai kecuali anugerah bertemu Allah. Dan ini hanya orang-orang yang hatinya sudah tenggelam di dalam lautan tauhid. Kalau enggak, masih pitung-pitung. Piye anakku? Piye bojoku? Anakku masih kecil-kecil, bojoku masih nyem-nyem-nyem. Masih gagah. Atau pekerja aku masih belum selesai. Udah nggak ada pertimbangan seperti itu. Ingat Pak, Allah memberikan anugerah terhadap hambanya miturut kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah macam 2. Tapi niki mungkin kalau sarah kitab Hikam nanti saya sarah biar tambah sampai iki nanti biar tambah paham. Sebab jenengan memahami kitab Hikam niku dengan bahasa matan di situ susah Pak. Apa iki karepe? Adik bahasanya itu yo bahasa angel. Mungkin kalau ada waktu akan kami sarah, nak launching sebuah kitab gitu untuk kita, dan itu pun saya izinkan kepada Jakarta. Aku nggak ingin karangan kitab itu tidak terakui secara nasional. Aku nggak ingin. Artinya legal standingnya ini saya menginginkan terakui oleh secara nasional. Makanya harus ada izin. Kalau hanya kita nulis, siapa sih Pak yang nggak bisa nulis? Semua bisa nulis. Cuman legal standingnya ini loh, kita itu di mana? Jadi saya ingin ini resmi. Kalau hanya untuk kalangan kita sendiri mudah saja. Kalau sudah selesai langsung cetak sendiri. Tapi nanti dipertanyakan oleh anak cucu kita. Kalau ini nggak resmi, nggak ada izin, berarti legal. Nek legal berarti merasa ada salah. Untung saya izinkan itu, akhirnya ada yang memeriksa. Kalau ada yang memeriksa, berarti ketemulah salahnya dan kami akan membenahi, kata
Itu satu sisi enaknya di situ. Pun Pak, kembali pada pertanyaan. Jadi tidak salah sama sekali. Tapi ini tidak mungkin ada pada seluruh manusia, hati manusia, kecuali manusia itu sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Apa tuh kekasihnya Allah tandanya? Tolong dibuka surat Yunus ayat 62-63. Terutama 63. 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika saat kematian itu akan dihadirkan Allah, dia siap. Ketika besok apa yang kita makan belum ada, sekarang belum ada, dia tidak khawatir. Karena apa? Karena hatinya sambung terus. Semua itu datangnya dari Allah. Mereka ini kita sebut sebagai orang yang bagaimana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu 63-nya di situ. Mereka yang beriman, artinya imannya apa? Iman yang takwa, betul-betul takwa. Apa? Iman yang ihsan. Tandanya iman sing ihsan sederhana. Jenengan ini sudah nggak ngaku-ngaku. Kalau kita yang bisa beraktivitas. Yang beraktivitas semua ini adalah akunya Allah. Bukan aku kita sebagai makhluk. Minimal lah sampai merasa kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Ini minimal. Sehingga jenengan waktu sholat sudah tidak mengakui bisa berdiri sendiri. Dalam hati sampean mengakukan sebetulnya berdiriku ini ada yang mendirikan, yaitu Allah dalam diri sampean. Minimal seperti itu. Jadi jawaban saya Pak, itu tidak salah bagi mereka yang hatinya sudah Allah jadikan sebagai kekasih. Perhitungannya apa? Gini Pak, gini nyuwun sewu. Aslinin dunya niki, nikmatin dunya niki lho asli nih. Takfirud dunya, yang menjadikan kebiarin dunya iki ati maksiat dateng Gusti Allah. Wis ben aku gak kakean maksiat. Udah, ya Allah. Ning atiku muncul rasa rindu untuk kematian. Untuk kematian. Dan biasa ini terlintas di dalam hati seorang yang sudah Allah jadikan sebagai kekasih. Siapa sih kekasih Allah itu? Ada 3 golongan Pak Bu. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. Orang-orang yang sudah memegang tali Allah. Yang orang yang sudah memegang tali Allah, dzikir sirul asrar, itulah akhirnya bisa merasakan bahwasanya segala geraknya alam ini yang menggerakkan adalah Allah. Terus di sini ada tiga kekasih bentuknya. Ada orang yang 1 hari 1 malam 24 jam ilingi rasa manggur hitungan menit atau hitungan detik. Artinya akeh laline katimbang ilingi. Tapi kekasih Allah proses. Yang kedua, musyahadatul kamil, kebalikan. 24 jam itu akeh ilingi timbang lali. Artinya sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan terjatuh juga. Tapi sing jatuh nih ya Allah, sing ngelalek nih ya Allah. Dalam hati beliau itu. Yang terakhir musyahadatul baqa, ini tidak mengenal kata lalai 24 jam. Tidurnya atau terjaganya tetap hati nggak bisa putus datang Gusti Allah. Jadi boten salah Romo ngaten. Nggih, wonten malih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dados napa nggih, dados laku gendeng punika nggih, kula aturi napa agunging panuwun. Napa berawal dari napa nggih kaidah amal arifuna la yauruna li anfusihim syai'an. Dados disebut wong sing makrifat niku nggih punika wong sing gendeng kan ngoten. Lajeng ora eling apa-apa, atine perkara apa-apa, sebab sing ana apa-apa dudu apa-apane dheweke. Krana dheweke sudah enggak ana. Kan intinya sudah mboten ngakui napa keakuane makhluk, kurang lebih seperti itu. Lah ikang dados pertanyaan kula Gus. Niki wonten kalih ikang sepindah. Kula berawal dari napa ahli hijab. Tatkala niku kula dereng mengenal ten napa ten ranah makrifat kados mekaten, kula saking kentele makrifat lajeng kula dereng saged puas, lajeng kula ten napa ten thariqah sampai kalih nggih dereng saged puas. Akhirnya terus wonten rincang ingkang ngenalke dhateng panjenengan, alhamdulillah saged napa baiat Ramadan kala wingi. Lah lajeng kula niku tatkala tesih ten ranah napa nggih ahli napa hijab punika, kula niku dihadapkan dalam keadaan napa kasaf. Lajeng kathah tiyang boten gen kula
dojo tulung ini njuk tulung ngono dan lain sebagainya. Lah singkatnya cerita tatkala niku kula sampun ten ranah makrifat kados mekaten kula nggih sampun berupaya sebisa mungkin menghilangkan keakuane makhluk kula nggih. Lajeng ketika kula nyuwunake menawi wonten tak contohke wonten tiyang ten nggen kula nyuwun tulung misale gandeng kula menghindar nggih dereng saged sampai dugi sakniki mboten saged menghindar. Lajeng wonten nyuwun tulung niku kula terus ngeten, ya Allah sing nyuwun niku nggih kula rumangsa sing nyuwun dadi kula, sing nyuwun iki nggih Allah, sing maringi nggih Allah, engko sing marai-mari nggih Allah. Niki wonten makhluke panjenengan, wonten Allah sing mriki. Lah niki kula kedah dos pundi kalih kula sirul asror mawon. Kok lajeng kula niku weruh obate niku kan ngunjuk godhokan suruh misale ngoten kula sampeke. Ngoten. Ananging nggih kula nyuwun sewu niku mboten kok krana kula sing anu nggih, saking kula tapi nggih saking Allah kula nggih pun yakin kados mekaten punika. Lajeng terserah panjenengan ya Allah Al-Fatihah kados ingkang panjenengan arahke wonten YouTube punika. Niku lah lampah kula ingkang napa sampai dugi sakniki mboten saged menghindar hablum minannas seperti niku nulungi tiyang ngoten niku pintu napa mboten Gus. Dan kula kedah menghindar napa mboten niku yang sepindah. Ingkang nomor kalih kaitanipun kalih sifat jaisipun Allah. Niku tatkalane kita sudah berjalan di ranah makrifat kados mekaten, lajeng kita dihadapkan dengan hal yang katakanlah bertentangan dengan syariat. Lajeng napa karena kita sudah napa nggih sudah tidak mengakui kemakhlukan kita sedangkan napa nek seakan-akan nek ten syariat itu bertentangan banget. Contoh kemarin teman-teman kita yang sudah di ranah marifat ini katakanlah waya salat yo malah rokokan yo ngantek-gantekan waktu mboten salat. Yo kersane ingsun kok ngoten niku. Lah ngoten niku Gus. Niki kula nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara makom tajrid atau makom yang Allah hadapkan mukasyafah itu tidak bisa diminta. Jikalau itu datang nggak bisa ditolak. Kita sebagai sisalik atau orang yang berjalan menuju dan untuk bertemu Allah sairin, kita bisanya mengikuti apa yang Allah perjalankan terhadap kita. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemah, indah banget. Ketika saat kasaf itu kita lewati dan Allah berikan kasaf itu, kita nggak bisa menolak. Ketika saat kita berjalan menuju Allah tidak dibukakan tentang kasaf terhadap kita sampai ke musyahadah, itu juga urusan Allah. Kita nggak bisa memohon dan meminta kasaf yang datang. Tujuan kita hanya pada Allah. Jikalau jenengan di situ Allah berikan apa sikap kita biar tidak terhenti, tujuan kita wasilah pada Allah. Satu cuman jawabannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguh tali Allah, yaitu zikir. Walaupun nanti tidak hanya skala daerah, bahkan nasional, kasaf sampean itu jumhur, biarkan. Dan itu tidak akan mempengaruhi hati sampean pada Allah. Dan itu tidak akan menghijabi, menutupi hati sampean pada Allah, manakala jenengan ini betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'ah, megang teguh tali Allah. Ini sudah kami bahas di dalam edisi kedua, kitab awal edisi kedua atau jilid kedua. Cuman ini masih proses dalam percetakan aja. Tidak menutup kemungkinan sing edisi pertama itu nanti banyak yang membutuhkan. Kami cetak lagi. Yang edisi pertama banyak kritik, alhamdulillah kalau terima. Qur'ane hanya disampaikan ayat ini, Qur'an ini lah, ngoten surat ini jenengan madosi dhewe. Lah karep ini ku jenengan cek gelem buka Qur'an. Tapi jawabannya piye Gus, kula nipun sepuh. Insyaallah niku mengke saya ralat atau saya tambahkan menisan sak ayati sak surati di situ yang edisi pertama. Nah, edisi kedua sampun lengkap sak ayati sak hadisi sak surati nomor berapa kula sampaiake. Jenengan kari duduk manis. Mboten apa-apa. Mengke tak rubah yang edisi pertama. Lah. Hanya satu, kita untuk bisa menjaga tali Allah itu supaya tidak mempengaruhi kasaf itu. Setinggi apapun kasaf biarkan, itu pemberian Allah Pak. Jenengan diletakkan di makom tajrid, biarin. Sing penting jenengan tetap jaga zikirnya. Inilah tali Allah. Bon, itu satu. Nomor dua, biar nggak lama-lama. Bagaimana ketika saat kita itu
melaksanakan proses perjalanan menuju mendekat dan bertemu Allah, kita dihadapkan perkara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah ini sama halnya ngeten. Jenengan sholat berimam oleh ahli hijab. Bagaimana? Pandanglah Allahnya. Jangan mandang makhluk. Walaupun ahli hijab, di situ ada Allah. Cuman ahli hijab yang tidak tahu kalau itu ada Allah. Kita aja yang makmum, yang bisa menerombol terhadap alam akhirat itu apa? Allahnya. Ini kan teladan Rasulullah, menteladankan supaya kita melakukan seperti ini. Nah, itu Al-Ahzab ayat 21. Lakot apa gitu? Ini kalau ayatnya yang berbunyi, sungguh ada teladan bagi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana isinya hasanah? Liman kana yarjullah. Hati jenengan ada keinginan ingin bertemu Allah. Anugerah rahmatnya itu. Wal yaumal akhirah. Ini tidak diteruskan. Jenengan ikut bermodal kepingin untuk ketemu Allah, otomatis sampean harus dikasih jalannya, caranya. Kalau sudah dilakukan caranya dalam rangka wal yaumal akhirah, mlebu ning alam akhirat. Yen niku ketemu urip sak lebete imam tadi. Ketemu urip sak lebete orang yang melakukan miturut hukum syariat enggak cocok. Tentunya wa dzakarallah katsiran, tidak lepas dari zikir. Lah zikir di sini yang dimaksud adalah sirul asrar. Cuman enggak dijelaskan secara detail sirul asrar, kenaan sampean. Makanya namanya Quran itu ada tafsir. Dari secara huruf, lafaz, kalimah. Ada. Niki orang yang ahli Quran nek belum teliti, mesti belajar nahwu sorofe atau balaghah manteknya, bahkan sampai mutasabihannya. Ini kalau mau, tapi kalau nggak mau harus penting ngelakoni ngono. Kadang-kadang orang itu nggak mau soroh. Bapak Ibu, jadi tetap jangan memandang makhluknya, pandanglah hidup yang menguasai Sebab kalau kita memandang makhluknya, otomatis dalam hati jenengan kalih kula niki ditanamkan oleh nafsu sebuah sifat muring, gak cocok hasud. Wapi aku. Ramadan poso ora rokok. Hati-hati. Teman hati-hati kita. Atau kalau saya kembalikan pada satu ayat di mana semua apa yang Allah hadirkan tentang apapun itu sebagai ujian, itulah cara Allah menguji kita. Ngikuti jalannya nafsu atau ngikuti jalannya Allah. Kalau jalannya nafsu berarti dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau jalannya Allah, mohon maaf, makhluknya tiada. Akhirnya jenengan drengki ambek wong niku bawah. Boten. Inilah kedamaian. Inilah kerukunan. Inilah persatuan Indonesia. Mekaten. Wis ganti Bu Bu menawi wonten Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan, Gus. Nggih. Apa pendapat Gus Muklason mengenai pernikahan yang beda dengan keyakinan? Beda agama. Oh, dan itu mohon pencerahannya. Bukan Gus. beda keyakinan loh, beda sing sama tanyakan keyakinan apa agama? Beda agama. Agama, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah beda agama, bukan beda keyakinan. Sangat beda Bu antara keyakinan dengan agama. Keyakinan itu sebuah pancaran nur di dalam hati jenengan. Kalau agama itu wadah tempatnya, kalau keyakinan isinya. Bagaimana menurut pandangan saya terkait masalah pernikahan beda agama? Katakanlah Islam dengan Nasrani, Hindu atau Buddha atau Konghucu. Apapun alasannya, kalau ini saya tarik dari kacamata syariat, ya nggak boleh. Syariat loh nggih, syariat. Kalau saya tarik dari kacamata hakikat itu kacamata yang untuk melihat siapa sebetulnya sebagai aktor penggeraknya. Berarti bagaimana? Rapopo. Tapi ini kalau didengkeni ambek ulama syariat loh Pak. Makanya saya katakan, dari mana saya menjawab? Kalau kacamata syariat nggak boleh.
Nggak boleh. Karena mukmin itu untuk mukminat, musyrikin, musyrikat untuk musyrikin. Pun Quran niki wis paten. Hukum syariat. Tapi kalau saya tarik dari kacamata hakikat, bagaimana mungkin kami akan bisa memprotes Tuhanku? Kalau jenengan pertanyaan itu beda keyakinan, beda lagi. Tuhan itu kan ahad, gitu. Kalau kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir, Rasulullah berkata bagaimana tentang Allah? Beliau mengatakan tentang Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Artinya ilahukum ilahu wahid. Niki. Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa. Ketika ditarik ning syariat Islam Allah, ning Nasrani Allah, Hindu entah apa namanya, ada yang Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tumadi, wis apapun. Bagi kami perbedaan nama no problem. Sing penting imane iku ning ahad. Urusan agamane iku mau beda. Bagi hakikat monggo rapopo. Tapi yang dipersoalkan adalah keimanan. Kalau imannya manusia kan ada dua. Ada iman yang selain Allah, bukan Allah yang kumaksud nama, tapi Allah yang kumaksud adalah ahad. Agama apapun mesti esa. Makanya Indonesia niki sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Urusan agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, kepercayaan, Konghucu, no problem. Yang penting tentang iman, keyakinan adalah yang esa. Rapopo. Masalah ini keyakinan isi. Nyuwun sewu. Isi niki anggur entah diletakkan di piring, diletakkan di baskom, entah diletakkan di kresek, urusan jenengan. Tapi hanya satu, semuanya adalah anggur. Mboten napa-napa. Jadi ini urusan agama secara hakikat nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau keyakinan, keimanan ini perlu dipertanyakan lagi, mekaten. Nggih, Ibu satu kali. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Gus untuk tentang kematian. Yeah. Seperti yang sekarang dialamin anaknya pondok Gus itu, yang saya tahu kan kalau meninggal secara kecelakaan katanya ruhnya itu perlu disempurnakan, maksudnya ada di tempat di mana dia itu kecelakaan itu. Apa itu benar gitu? Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kematian. Satu kematian itu laksana sutra ditarik dari duri. Ada kematian yang kedua laksana rambut ditarik dari tepung. Mudah yang mana? Yang kedua toh. Lah, dari bahasa orang, mohon maaf, secara umum itu kata yang mengambil satu kepercayaan kalau roy sik gentayangan di sini. Nyuwun sewu. Jin atau iblis menjadikan satu kesempatan untuk mendo-mendo. Tahu mendo? Yang tujuannya untuk mengusik iman seseorang. Padahal orang meninggal itu mau tidak mau hanya dua, alam gelap dan alam terang. Sampai ke rahmatnya, sampai ke adabnya, hanya itu. Nek sampai tinggali kuntilono, ya toh, gendrowo dan iku kelakuane jin. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila bertentangan dengan pengetahuan umum. Wis ngene gak usah ngel-angel. Kepengin matek sak menit saged. Engko sampai nono endi? Terang apa gelap? Kari ngoten tok mengke. Tapi nono apa-apa ini aku gak tanggung jawab. Sebab dalam leher sampean al-warid itu ada 4. Nufus, anfus, tanafus, nafas. Mana yang Allah pegang? Yang hitungan menit kah? Hitungan jam kah? Hitungan hari kah? Atau hitungan selama? Namanya. Kulo nggak ngerti. Pokoknya ditemok ya ditemok, nggak tentak mawon. Pun, Bapak Ibu, kita kembali kepada pertanyaan, apakah betul itu yang mati kecelakaan itu mati yang tidak sempurna? Melihat ahli hijab kah? Ahli adab kah? Atau ahli rahmat? Atau ahli suhud?
Sebelumnya dia sudah kenal Allah belum? Pertanyaannya di situ. Ini Allah dasari di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa di dunia hatinya buta pada Allah alias belum kenal, belum ada rasa, belum ada iman yang benar kepada Allah, dia akan meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Juga buta. Ya nggak kenal. Sebaliknya ketika saat di dunia jenengan sekarang sudah ada rasa, ada iman yang benar, sudah tidak buta lagi terhadap Allah yang sebenarnya, maka pasti di akhirat pun juga nggak buta. Jalan kematian apa kata Allah? Lewat sakit boleh, lewat jenengan tua nggak mau makan minum bisa, lewat kecelakaan bisa, lewat perang juga bisa. Terus bagaimana lewat perang kita dibunuh dengan pedang zaman Rasulullah itu? Apa bedanya dengan kecelakaan? Semua di mata Allah sama. Cuman pertanyaannya, ruhmu sebelumnya itu masih buta pada Allah atau sudah tidak buta? Hanya itu. Jadi jawaban saya tidak benar. Makalah yang selama ini kita dengar niku kelakuan jin ingin mengusik iman sampean kalau si A ini masih gentayangan. Tuduhan sampean akhiri imani nang makhluk. Padahal apa? La syarikalak, la taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan sekali-kali dalam hati kita itu ada wujud selain Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.